Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kegiatan majelis tadabbur Quran kita. Masih di surat Al-Baqarah ayat 30 ya, untuk kesempatan kali ini. Sebelumnya marilah bersama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah agar Allah memudahkan kegiatan kita, memberkahi dan tentunya menguatkan keistiqomahan kita di jalan para ahlul Quran ini. Ala hadhihi niyah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak ya Allah ya rabbal alamin, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa da'watik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita lanjutkan di ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, kita bedah kaidah tajwidnya. Wa idh qala, wa idh zal ya, makhrajnya ada di ujung lidah, sehingga pastikan bahwa ujung lidah kita berada di luar ya, di antara dua gigi seri depan. Jadi dikeluarkan sedikit ya, zazizu wa idh. Nah, ketika mengucapkan wa idh ya, rasakan betul ujung lidahnya
sedikit keluar. Kemudian kekeliruan juga yang sering terjadi, zalnya ini sering terpantul suaranya ya. Jadi wa id qala. Nah, ini di sini harus hati-hati. Zal tidak memiliki sifat qalqalah ya. Sehingga ketika dia sukun atau nanti kita wakaf di huruf zal, tidak boleh ada pantulan suara, tidak boleh ada qalqalah yang terdengar, nggak boleh wa'id ya. Jadi pastikan setelah mengucapkan wa'id ya, ditahan di situ wa'id langsung ke bacaan berikutnya wa'id qala ya, wa'id qala gitu ya. Oke. Berikutnya qala, qa'nya matabi'i rabbuka lil malaika. Nah, di sini sama juga nih ya, ada lam sukun ya. Ada lam sukun yang seringkali juga dikolkolahkan tanpa disadari, lile gitu ya, lile ada pantulan. Nah, semestinya lam tidak boleh dipantulkan. Lam sukun bukan termasuk apa namanya, huruf yang dikolkolahkan ya. Jadi lam bukan termasuk huruf kolkolah, tidak memiliki sifat kolkolah. Jadi jangan sampai ada suara yang terpantul, jangan ada lile. Jadi ya langsung lil malaika ya. Nah, kemudian juga di sini al malaikah itu ya, al malaikah itu bentuk dari alif lam qamariyah ya. Ya, meskipun secara tulisan di sini kita tidak melihat ada alifnya ya. Ya, jadi ini secara penulisan kalau asalnya ini dari kata li dan al malaikah. Li dan al malaikah. Li-nya itu ada lam, kemudian ya gitu ya. Kemudian al malaikahnya ada alif, lam sukun dan kalimat malaikah ini gitu ya. Nah, jadi karena penulisan dia langsung digabung ya, lil malaikah. Jadi al malaikah itu salah satu bagian dari alif lam qamariyah. Kemudian malaikah ya. Di sini ada mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil yaitu mat tabi'i atau mat asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Kemudian ini nun tasydid gunnah musyaddada ya, didengungkan, ditahan di sini. Ini jangan buru-buru ya. Kemudian ni mat tabi'i ja'ilun ya. Tanwin dhammah bertemu dengan fa ya. Ikhfa hakiki ya. Ja'ilun fil ardi ya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah ya, al ardi. Kemudian ardi ro-nya dibaca tafkhim ya, dibaca tebal. Ardi ya. Jadi tidak datar bibirnya ya, tidak ardi tapi aru, agak diangkat. Kemudian khalifah ya. Khali ini matobi'i khalifah. Nah, di sini ada tak marbutah. Jadi kaidahnya kalau kita mewakafkan bacaan kita di tak marbutah, maka taknya dibaca ha ya, khalifah ya. Tapi kalau diwasol khalifatan ya, tak marbutahnya ya menjadi seperti tak biasa ya. Itulah sifat dari tak marbutah. Kemudian ada tanda wakaf qala ya. Qala itu ya maknanya adalah wakaf ula ya, atau sebenarnya apa istilahnya, kepanjangannya dari wakaf ula. Wakaf ula itu berhenti lebih utama, lebih diutamakan berhenti ya, qala. Jadi ingat kalau ada qala diutamakan berhenti. Khalifah jadi di sini berhenti. Kalau mau diwasal boleh nggak? Boleh ya. Tetapi kalau mau mendapatkan keutamaannya ya berhenti di sini ya. Kalau di wasol ada kaidah tanwin fathah ketemu qaf ya. Ikhfa hakiki. Kemudian qalu, qa-nya mad tabi'i, lu-nya di sini mad jaiz munfasil ya. Jadi adanya mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Qalu ataj'alu ya.
Kemudian ada jim sukun, ya punya sifat qalqalah, dan qalqalahnya dibaca tarqiq atau dibaca tipis ya. Hatta ja'alu ya. Kemudian fiha, fi-nya matobi'i, ha-nya matobi'i, may yufsidu, nun mati ketemu ya, idgham bi gunna ya, idgham bi gunna. Yufsidu fiha, fi matobi'i, ha matobi'i, wa yasfikud dima, ad-dima alif lam syamsiyah. Ya. Jadi kita sebelumnya udah ketemu alif lam qamar ya. Kemudian sekarang ketemu alif lam syamsiah. Bagaimana membedakannya? Jadi ciri khasnya ya, setelah alif ya, atau lebih tepatnya sebenarnya hamzah wasol ya, kalau di mushaf Madinah, di mushaf Utsmani ya, di mushaf Timur Tengah yang standar itu biasanya tidak hanya ada alifnya saja ya, tapi di atasnya itu ada kepala sod gitu ya, yang kecil, kepala sod yang kecil. Nah, itu tanda dari hamzah wasol namanya. Jadi di sini ada hamzah wasol, kemudian ada lam. Nah, untuk alif lam ta'rif ada cirinya, ada hamzah wasol, ada lam, kemudian lihat huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya bertasydid dan lamnya tidak bersukun, berarti dia masuk kategori alif lam syamsiyah. Nah, ini ciri khas dari alif lam syamsiyah. Ya. Tetapi kalau huruf ketiganya tidak bertasydid, ya, contohnya al-ardi di sini, ya, alif ada hamzah wasal atau di sini alif ya. Nah, lebih tepatnya hamzah wasal, kemudian ada lam sukun. Setelah itu huruf ketiga di sini ada hamzah nih ya. Ini di sini nih yang tandanya alif ini sebenarnya hamzah ya. Kalau di mushaf Utsmani atau mushaf Timur Tengah itu ada hamzahnya di sini nih ya. Ada hamzah di atas alif ya. Nah, untuk membedakan dengan alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah itu lihat saja kalau lamnya ada sukunnya, kemudian huruf ketiganya tidak bertasydid, berarti dia ya alif lam qamariyah. Yaitu untuk membedakan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Sekali lagi ad-dima di sini alif lam syamsiyah. Kemudian maknya ini mat wajib muttasil ya. Mat wajib muttasil yaitu mat tabi'i atau mat asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Ad-dima gitu ya. Baik. Kemudian ada tanda waqaf jim ya. Apa itu maknanya? Ya. Ya, jadi jim ini tanda wakaf yang membolehkan kita berhenti ataupun lanjut. Jadi mau berhenti ya atau lanjut ya, mau wakaf atau wasol itu dibolehkan ya. Jaiz ya. Jadi jim itu jaiz ya. Jadi boleh-boleh saja mau berhenti, mau lanjut ya, mau wakaf, mau wasol boleh ya. Tidak ada yang lebih utama ya. Jadi boleh keduanya. Oke. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Nah, di sini yang perlu diperhatikan secara berurutan bertemu makhraj ya, ataupun akan di sini intensitas bertemu makhraj ha ya. Di 3 kalimat ini kita bertemu makhraj ha secara berurutan. Artinya harus diperhatikan betul, jangan nyasar sampai ke ha besar ya. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika gitu ya. Oke, jadi ha itu ada di tenggorokan tengah ya, ha. Jadi dia lebih halus daripada ha di tenggorokan bawah ya. Baik. Nusabbihu bihamdika mimmati ketemu dal izhar syafawi ya, izhar syafawi. Wa nuqaddisu lak. Nah, di sini kalau kita wakaf di kafnya, kaf memiliki sifat al-hams ya. Sifat al-hams. Apa itu sifat al-hams ya? Dalam pengucapannya disertai dengan dorongan nafas ya. Jadi kalau mewakaf bacaan kita di sini, berikan dorongan nafasnya ya. Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
ya, wa nuqaddisu lak. Nah, ada dorongan nafasnya. Nah, kemudian ada tanda qala, ya, tanda waqaf qala tadi sudah kita bahas, maknanya adalah waqaf pula, diutamakan berhenti, ya, waqaf lebih utama. Jadi kita waqaf di sini, ya. Qala qanya matabi'i, inni ada nun tasydid gunnah musyaddada, kemudian ni di sini ada mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil. Mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. A'lamu maknya mad tabi'i, ma lanya mad tabi'i, ta'lamun, ya, mad arid lis sukun, ya. Baik. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan ketika qala rabbuka, ya, berfirman Tuhanmu lil malaikah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, ya, akan menjadikan ataupun akan menciptakan fil ardi khalifah, ya, di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kemudian para malaikat ini berkata, ya, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, ya, di dalam bumi, maksudnya di muka bumi itu, may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya, seseorang yang nantinya akan merusak, akan melakukan kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan bahkan menumpahkan darah, ya, di atas muka bumi, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya, dan kami ini, ya, para malaikat ini nusabbihu bihamdik, ya, kami bertasbih, kami bertahmid, ya, bertasbih, bertahmid, ya, membaca tasbih, membaca memujimu, ya, membaca apa namanya, kalimat tahmid, ya, melakukan tahmid, tasbih. Wa nuqaddisu lak, dan kami juga menyucikanmu, ya. Artinya malaikat ingin menyampaikan bahwa mereka sebagai makhluk Allah sudah melaksanakan ketaatannya dalam bentuk tasbih, ya, tahmid, ya, dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, ya. Kemudian apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui, ya, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, jadi nanti kita bahas, ya, bagaimana apa namanya maksud, ya, ataupun makna dibalik dari ayat ini, gitu, ya. Sekarang ini kita hanya membaca terjemahnya saja dulu. Nanti di akhir pertemuan saya akan coba sedikit mengulas, ya. Kita tadabbur bersama maksud atau makna yang tersingkap di balik ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Baik. Kemudian ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ Adam. Adama, A-nya di sini ada mad badal. Adam al-asma, ya. Al-asma di sini, ya, alif lam qamariyah. Kemudian al-asma'a, ya, maknya di sini mad wajib muttasil. Kullaha, haknya mad tabi'i, summa mim tasydidnya gunnah musyaddada, aradahum, ya, mim mati ketemu ain izhar syafawi, alal malaika, al malaika alif lam qamariyah, kemudian mala lanya di sini ada mad wajib muttasil,
Faqala qanya matabi'i ambiuni ya. Nun mati ketemu ba iklab ya. Dibaca seperti mim ya, ya. Makanya di sini ada tanda mim. Kemudian ambiuni u-nya mat badal mi matabi'i bi asma ya. Mat wajib muttasil, kemudian haula ya. Ada mat wajib muttasil, kemudian haula juga mat wajib muttasil ya. Nah, tapi ada pendapat lain sebenarnya haula ini terdiri dari dua kalimat ya. Jadi ha dan ula ya. Tapi dalam bahasa keseharian dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa keseharian haula itu udah seperti satu satu kata gitu yang sudah lazim diucapkan gitu ya. Seperti kita kalau ngomong tanggung jawab itu ada tanggung dan jawab gitu kan. Nah, tapi kita menganggap tanggung jawab itu sudah satu kata gitu ya. Jadi di sini mat wajib muttasil ya. Kemudian in kuntum nun mati ketemu kaf ya, ikhfa hakiki, kuntum nun mati ketemu ta, ikhfa hakiki. Kemudian kuntum nun mati ketemu sad ya, izhar syafawi, sadiqin, sa-nya mat tabi'i. Kemudian ada mat arid lis sukun, sadiqin ya. Nah, wa 'allama Adam al-asma ya, dan kemudian Nabi Adam ini ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seluruh nama-nama ya, diberikan ilmu tentang nama-nama yang ada di alam semesta ya. Al-asma'a kullaha, seluruhnya. Summa kemudian aradahum ya, mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian kepada para malaikat ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin ya. Nah, sebutkan kepadaku ya nama-nama ini semua ya jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Baik. Jadi kita tadi ayat 31 ya. Kemudian lanjut ke ayat 32. Kita baca dulu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu ya. Qa matabi'i, lu matabi'i, subhanaka haknya matabi'i, la ilma lana la-nya matabi'i, lana di sini mad jaiz munfasil, illa matabi'i, ma matabi'i, 'allamtana ya. Nah, di sini ada matabi'i. Kemudian ada tanda waqaf qala ya. Tadi kita sudah bahas qala itu waqaf pula ya. Waqaf lebih diutamakan waqaf di sini. Ya. Innaka dan nun tasydid gunnah musyaddadah. Kemudian anta nun mati ketemu ta, ikhfa hakiki ya. Al-alim alif lam qamariyah, alim li-nya di sini matabi. Al-hakim juga alif lam qamariyah karena di waqaf ya. Al-hakim ada mat arid lis sukun ya. Tadi terjemahannya sudah kita baca duluan tadi karena langsung menyambung ya dengan apa yang dibaca di ayat sebelumnya ini supaya enggak putus ya. Jadi tadi ini adalah jawaban para malaikat ketika Allah minta untuk menyebutkan nama-nama yang ada di alam semesta tersebut ya. Jawaban para malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, ya Maha Suci Engkau, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan bagi kami illa kecuali ma 'allamtana, apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kalimat ini sesungguhnya menunjukkan kelemahan malaikat ya,
merasa bahwa malaikat ini memang tidak memiliki ilmu atas hal tersebut, ya. Jadi secara diplomatis jawaban malaikat ketika ditanya oleh Allah, ya, bahasa sederhananya sebenarnya mereka tidak tahu gitu ya. Tapi dengan kalimat yang sangat-sangat baik, ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makanya ini pun menjadi salah satu anjuran untuk kita baca sebelum kita belajar, sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita memulai ta'lim, gitu ya. Baik, ayat 32, ya. Ayat 33, ya. Bu Meti mau coba baca? Jadi kita sudah di ayat 33. Boleh, Tat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamun. Adamu. Qala ya Adamu ambitum bi asma'ihim. Coba diulang lagi Bu Meti. Adamu, mu-nya pendek. Oh ya. Qala ya Adamu ambitum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Ko terjemahannya apa? Ko matobi'i ya adama mad jaiz munfasil. Ya. Terus? Tat. A-nya apa? A. Suaranya hilang ya, Tat. Hah? Ya. Halo? Iya, ya. Coba tadi ya Adam, ya-nya mad jaiz munfasil. Suaranya hilang ya, Tat. Enggak, terdengar. Oh. A-nya amja. A-nya matobi'i. Dia Adamu punya nama khusus apa? Kalau Hah? Mad badal. Mad badal. Lanjut. Mad badal. Ambiya iklaf. Iya, terus Mim ketemu ba. Ya, apa nih? Pasafawi. Ikhfa syafawi, ya. Terus Asma'ihim mad wajib muntasil. Mad wajib muttasil. Terus Terus ihim jika diwaso mim ketemu fa ishar syafawi. Izhar syafawi. Terus Falamma ma'a mad jaiz munfasil. Mim tasdidnya dulu. Oh, disebutin ya. Mimnya ya guna musadada. Ya. Terus amba'ahum iklaf. Lahum mim ketemu ba ikhfa safawi. Ya. Asma'ihim mad wajib muttasil. Ya. Terus izhar safawi. Matobi'i. Alam akul ishar safawi. Ya. Akul ya ini idrom mutamasilain. Idgham mutamatsilain, ya. Terus Lakum izhar safawi in guna musadada mad jaiz munfasil a'lamu ghoi. as-samawat
Ghaibas samawat. Ghaibas alif lam samsiah. Ya. Samawat. Alif lam samsiah. Ya, terus maknya Mat tobi wal wal alif lam komaria arabi oroknya tafhim ya. wa a'lamu manya mat tobi Ya. ba'du baknya kolkola tarkik Ya. du matubai wama matubai kuntum ihfa hakiki tum mim ketemu tak izhar sapawi tak tumun mat arid lisukun. Ya. Baik. Baca Ya. terjemahannya apa Bu Medi? Yang Ya. di sini aja langsung kelihatan nggak kalau di sini? Ya. Dia wahai beritahukanlah nama-namanya atau benda-benda ini, maka setelah ia memberitahu kepada mereka nama-namanya, dia berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kalian bahwa aku lebih mengetahui kegoriban atau rahasia langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian kalian sembunyikan. Dan tatkala kami berfirman Sudah kepada cukup. Sampai sini Bu ya, Medi. Sampai ya, 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 terima kasih. Jazakillah khairan. Ya, ya, jadi ya saya coba sedikit ini kan tegaskan ya qala ya Adam ambihum bi asmaihim. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat tentang nama-nama yang ada di alam semesta, malaikat kemudian menjawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk memberitahukan kepada para malaikat nama-nama tersebut gitu ya. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwa Nabi Adam alaihissalam memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada para malaikat ya, sehingga diminta mengajarkan kepada para malaikat falamma amba'ahum bi asma'ihim ya. Maka setelah itu Nabi Adam alaihissalam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama yang ada di alam semesta. Qala, kemudian Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ya. Ini semacam deklarasi ya, atau mendeklar gitu, atau membuat statement ya. Allah Subhanahu wa taala menguatkan, menegaskan ya, bukankah aku telah katakan ya kepada kalian. Artinya di sini para malaikat ya, ada juga Nabi Adam, yaitu di dalam forum itu ya disampaikan oleh Allah bahwa bukankah aku telah mengatakan kepada kalian ini bahwasannya aku a'lam ya, lebih mengetahui ghaibas samawati wal ard ya. Apa-apa yang menjadi rahasia ya, atau di sini ghaibah itu sesuatu yang ghaib ya, apa-apa yang ada di langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku lebih mengetahui apa-apa yang tubdun itu sesuatu yang nampak, terlihat ya, yang nyata gitu ya. Tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan apa-apa yang kalian sembunyikan, yang kalian rahasiakan ya. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita nyatakan ataupun apa yang kita sembunyikan gitu ya. Baik. Nah, satu lagi. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Wa idh qulna ya, dzal, ingat saya sudah sering mengingatkan, dzal tidak memiliki sifat qalqalah. Jadi ketika mengucapkan wa idh ya, jangan ada pantulan suara, jangan ada qalqalah yang terdengar ya, jangan wa idh ya, tapi wa idh ya. Pastikan ujung lidahnya keluar sedikit di antara dua gigi seri depan kita ya, atas bawah ya, itu
Kemudian juga sama nih, lam juga seringkali suka dipantulkan tanpa disadari ya. Wa ide kule, nah, harusnya kulna, kulna. Nah, na matobi lil malaika. Nah, di sini tadi saya sudah bahas ya. Sebenarnya kaidah dasarnya ini terdiri dari dua kata, ada kata li dan al malaika. Ada kata li, lam, ya, kemudian al malaika. Sehingga sebenarnya di sini al malaikah itu masuk dalam kategori alif lam qamariyah gitu ya. Tapi karena kaidah penulisan hamzah wasalnya ditiadakan, termasuk juga li-nya, ya-nya itu ditiadakan sehingga digabung menjadi lil malaikah gitu ya. Al malaikah ya di sini ada mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Kemudian lil malaikatis judu ya. Nah, di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal itu fungsinya menyambungkan bacaan ya. Jadi langsung masuk ke sinnya lil malaikatis judu. Tapi kalau kita berhenti di lil malaika, maka kita membaca hamzah wasalnya lihat huruf ketiganya. Kalau dia dhammah berarti di sini dhammah. Usjudu gitu ya. Usjudu gitu misalnya. Kalau mau dibaca dari hamzah wasal. Kemudian ada du di situ, ada mad tabi'i di Adam ya. Tadi sempat disebutkan oleh Bu Meti ya. Di Adam ya. Dia memang tidak salah kita mengucapkan bahwa ini adalah mad tabi'i ya. Tapi dia sudah punya nama khusus yaitu namanya mad badal. Di Adam yang dibaca panjang 2 harokat itu mad badal. Fasajadu di sini ya ada mad jaiz munfasil. Ya. Mad jaiz munfasil, mad tabi'i atau mad asli yang bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Illa, la-nya juga sama, mad jaiz munfasil. Iblis ya, baknya di sini ada qalqalah. Nah, qalqalahnya tarkik ya, qalqalahnya tipis ya. Karena ba tidak memiliki sifat isti'la ya. Nanti kalau yang memiliki sifat isti'la seperti qaf dan ta, maka qalqalahnya tafkhim ya. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf qala ya, qala waqaf ula ya, waqaf lebih diutamakan. Nah, tadi makanya saya yang pertama berhenti di iblis, tapi sengaja juga ya kalau mau diwasal boleh nggak boleh gitu ya. Itu untuk menunjukkan kebolehannya untuk diwasal, tapi lebih utama berhenti. Aba wastakbar ya. Ba matobi'i wastakbar, di sini ada hamzah wasal. Kemudian ada kaf sukun. Nah, kaf sukun di sini memiliki sifat al-hams. Jadi berikan dorongan nafasnya. Wastakbar ya. Saya juga tadi sengaja berhenti di sini meskipun ada tanda sholat untuk mempraktekkan ro yang dibaca tafkhim ya. Jadi kalau kita wakaf di sini aba wastakbaru. Jadi ada praktek tafkhim yang harus kita berikan di situ, haknya dari huruf ro. Jadi tidak datar bibirnya ya, agak diangkat. Wastakbaru, baru gitu ya. Nah, di sini ada tanda sholat, artinya kalau sholat wasol ula ya, wasol ula itu artinya wasol lebih diutamakan, lanjut lebih diutamakan ya. Nah, jadi lebih utama lanjut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin gitu ya. Wa kana, ka-nya mad tabi'i, kemudian minal alif lam qamariyah al kafirin ya. Ka mad tabi'i kafirin, mad arid lis sukun ya. Sekarang kita baca terjemahnya ya. Kenapa? Untuk penegasan aja. Yang tadi yang awal ayat tadi wa id qulna lil. Lil itu berarti alif lam qamariyah ya, Tan? Iya. Jadi kalau kita terjemahkan, kalau kita mau bedah kaidah tajwidnya, kita bisa bilang bahwa di sini ada alif lam qamariyah yaitu al malaikah gitu ya. Ya, jadi
kita boleh membedah kaidah tajwidnya. Di sini ada alif lam qamariyah. Meskipun kalau ada pertanyaan alifnya kok nggak ada gitu kan? Alif lam qamariyah itu kan ciri khasnya ada alifnya atau ada hamzah wasol dan dalam sukunnya. Gitu. Nah di sini kan nggak ada alifnya atau nggak ada hamzah wasolnya kan? Makanya tadi saya jelaskan ini sebenarnya dasarnya dari li ya, li dan al malaikah gitu. Tapi dalam kaidah khat dalam penulisannya itu digabungkan dan ada yang dihilangkan, yaitu hamzah wasolnya dan huruf ya-nya. Ya, jadi huruf ya-nya itu huruf mat ya, dan juga hamzah wasol itu ditiadakan dan menjadi lil malaikah. Gitu ya. Iya. Syukran. Afwan. Baik, jadi kita baca terjemahannya wa idz qulna lil malaikah. Dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, ya usjudu, sujudlah kalian li Adam, kepada Nabi Adam alaihissalam, ya fasajadu, maka mereka bersujud illa iblis, kecuali iblis, ya aba wastakbar. Iblis ini enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, wastakbar, ya, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, ya, dan dia termasuk golongan orang-orang yang kafir, ya. Nah di sini para ulama bersepakat, kenapa tadi juga saya singgung beberapa kali, Nabi Adam itu lebih mulia, lebih utama dan lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat, ya, dengan adanya firman Allah ini, ya, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Ya, karena ketinggian ilmunya Nabi Adam, dan kemudian juga untuk menunjukkan secara derajat di situ, ya, Nabi Adam memiliki kemuliaan, ya, di sisi Allah daripada para malaikat, ya. Dan sujudnya ini bukan sujud yang bersifat ubudiyah, ya, bukan bersifat penghambaan, bukan bersifat ibadah gitu. Jadi sujud penghormatan, ya, sujud penghormatan. Terlebih lagi yang memerintahkan adalah Rob mereka, Tuhan mereka, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mau bersujud itu bukan dalam rangka menghamba kepada Nabi Adam alaihissalam, bukan dalam rangka ubudiyah, ya, sujud dalam konteks beribadah, tidak, ya. Justru ini sebagai bentuk penghormatan, dan utamanya adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak perintahkan, mereka nggak akan bersujud, ya. Begitu juga pada sisi Nabi Adam sebagai sosok yang menjadi objek mereka sujud, ya. Nabi Adam juga tidak lantas berbangga diri dan menyombongkan diri, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia, tidak, gitu ya. Nah, karena kemuliaan itu pada hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ya. Dan Nabi Adam menyadari betul, ya, dia bisa seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam, ya. Yang tadi di ayat sebelumnya itu Allah mengajarkan nama-nama yang ada di alam semesta sehingga Nabi Adam memiliki ilmu tentang hal itu, dan itulah yang menyebabkan Nabi Adam lebih berilmu daripada para malaikat, dan kemudian sebagai bentuk penghormatan, ya, Allah memerintahkan para malaikat, ya, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Ini maksud dari ayat ke-34. Dan di situ juga ada terselip, ya, makhluk yang tidak mau bersujud, yaitu iblis, illa iblis, ya. Nah, siapakah iblis ini? Di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat singgung, ya, sudah sempat menyampaikan bahwa ada dua pendapat dari kalangan ulama yang memaparkan, ya, tentang sosok iblis ini. Nah, pendapat yang pertama, ya, yang diungkapkan, disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, dan para sahabat lainnya itu bahwa iblis ini
bagian dari al-malaikah ya. Jadi pendapat yang pertama yang menyatakan iblis ini awalnya adalah bagian dari para malaikat atau termasuk ke dalam para malaikat pada awalnya ya, pada awalnya yang ya jadi para malaikat ini kan terdiri dari berbagai jenis gitu, dari berbagai kelompok ya. Nah, mereka ini iblis ini masuk dalam kelompok apa namanya malaikat yang menjaga surga gitu ya. Makanya kan surga itu kan al-jannah, makanya dikatakan jin ya. Jadi masuk kelompok jin kenapa? Karena mereka malaikat yang menjaga surga gitu ya, menjaga al-jannah. Nah, jadi iblis makanya ada di surga ya sebagai penghuni surga. Jadi kadang dia beribadah kepada Allah di surga, di langit ya, bahkan di bumi. Dan pendapat ini juga mengutarakan bahwa sebelum diciptakannya manusia, sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan nanti kemudian makhluk manusia yang lainnya gitu ya, sudah ada terlebih dahulu Allah menciptakan para malaikat gitu ya, yang menghuni langit dan bumi ya. Jadi disebar. Nah, kelompok jin ini al-jin ya, selain memang ditempatkan di surga, juga ditempatkan di langit paling bawah ya. Ini pendapat yang pertama ini ya dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Jadi dijadikan sebagai penguasa apa namanya langit di bagian bawah dan juga bumi gitu ya. Tapi punya akses keluar masuk surga itu sudah apa namanya sudah menjadi apa namanya kebiasaan mereka gitu ya. Jadi memang diizinkan keluar masuk surga itu ya. Jadi sebagian ada di surga sebagai penjaga dan di langit yang paling bawah ya, dan juga di bumi ya, itu disebarkan kelompok jin ini ya, al-jin ya. Nah, jadi itu pendapat yang pertama ya. Tetapi pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Hasan al-Basri ya. Hasan al-Basri mengatakan bahwa iblis itu kana minal jin ya. Kana minal jin. Bahwa Hasan al-Basri mengatakan berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 50 bahwa iblis itu bagian dari apa namanya bangsa jin, dan bangsa jin itu berbeda dengan para malaikat. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang siapa itu iblis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngambil irisannya atau benang merahnya, sebenarnya kelompok yang pertama pun Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan para sahabat lainnya tidak menafikan bahwa iblis itu masuk dalam golongan jin gitu ya. Ya, cuman yang membedakan mereka berpendapat bahwa al-jin ini sebenarnya adalah dulunya masuk dalam kelompok para atau masuk kepada golongan al-malaikah ya. Golongan al-malaikah dari kelompok al-jin. Kenapa? Karena mereka menjaga surga, jadi disebut al-jin gitu ya. Nah, dan itu juga yang membuat mereka lebih yakin dengan Allah berbicara kepada para malaikat, tetapi di situ ada iblis gitu kan. Wa idz qulna lil malaikah ya. Dan kami apa namanya berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Ya, kalau jin tidak kalau kalau iblis tidak masuk ke dalam kelompok malaikat ya, tentu dia tidak ada di situ gitu. Ini pendapat pertama yang menjadikan mereka lebih menguatkan bahwa iblis itu awalnya memang masuk dalam golongan malaikat dari kelompok al-jin ya. Jadi ada kelompok-kelompoknya itu. Nah, kelompok al-jin ini karena menjaga surga gitu ya. Surga, dan itu surga juga surga yang paling bawah gitu ya. Surga paling bawah, begitu juga di langit langit bumi yang paling bawah dan juga bertebaran di muka bumi ya. Ini kelompok al-jin ini ya, kelompok jin. Dan iblis bagian dari kana minal jin ya.
Nah, di surat Al-Kahfi ayat 50 itu kan iblis dikatakan kana minal jin ya. Sesungguhnya iblis itu bagian dari jin gitu ya. Nah, jadi itulah dua pendapat yang menjelaskan tentang siapa itu iblis. Kesimpulannya, pendapat yang pertama mengatakan iblis merupakan kelompok jin, tapi makna jin di situ adalah para malaikat yang menjaga surga, kemudian diusir dari surga, ya, dan juga beribadah sudah begitu banyak, ya, sudah begitu lama, ya, sehingga sebagai penjaga surga dia bebas masuk keluar surga, ya. Tapi begitu ada perintah sujud, ya, jadi pendapat pertama ini berdasarkan dengan ayat ini mereka meyakini gitu ya bahwa iblis itu bagian dari malaikat karena Allah sedang berbicara kepada para malaikat, ya. Kelompok yang kedua yang hanya meyakini bahwa iblis hanyalah golongan jin dan golongan jin berbeda dengan golongan malaikat gitu ya. Nah, ini kelompok yang kedua ya dipelopori oleh Hasan Al-Basri, ya. Dan sebenarnya sekali lagi kalau saya pribadi cenderung sebenarnya dua-duanya nggak ada yang berbeda gitu ya. Jadi bisa kita ambil benang merahnya. Jadi benang merahnya adalah kita sepakat bahwa iblis ya merupakan golongan dari jin, ya. Ya, iblis merupakan golongan dari jin sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 50 yang mengatakan kana minal jin, ya. Jadi ketika mengatakan illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin gitu kan. Kecuali iblis dia adalah masuk dalam golongan jin. Satu itu konklusinya ya, konklusinya ataupun istilahnya benang merah antara pendapat pertama dan pendapat kedua, ya, kita sepakati bahwa iblis masuk ke dalam golongan jin. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 50. Satu. Yang kedua, ya, adapun pendapat bahwa jin itu juga bagian dari malaikat, ya. Itu juga sebenarnya bisa kita pegang sebagai pemahaman kita memahami siapa ini iblis gitu ya dari ayat ini, ayat 34 surat Al-Baqarah ayat 34 ya. Ya. Jadi jin awalnya masuk ke dalam kelompok para malaikat gitu, dan di situ terlihat bagaimana Allah ketika memerintahkan al-malaikah ada di dalamnya iblis gitu ya, ada di dalamnya iblis ya. Ini yang kedua ya. Jadi konklusinya atau kesimpulannya yang bisa kita ambil dari dua pendapat yang terlihat berbeda tapi sebenarnya menurut saya sih ada jalan tengah, ada benang merah yang bisa kita konklusikan, kita bisa simpulkan gitu ya. Nah, jadi bahwa iblis adalah golongan jin, iya. Bahwa dulunya golongan jin itu masuk ke dalam kelompok para malaikat, menurut saya juga iya. Karena berdasarkan ayat ini, ketika Allah berfirman kepada malaikat, iblis ada di dalamnya, gitu kan? Nah, itu ya, dua hal itu. Nah, kemudian perihal yang ketiga, kenapa iblis tidak mau bersujud ya kepada Nabi Adam alaihissalam? Nah, nanti secara lengkap bisa silakan nanti dibaca oleh teman-teman sekalian di surat Al-A'raf ya, ayat 11 sampai ayat 18 itu menggambarkan peristiwa ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, dan di situ juga diungkapkan ya alasannya kenapa nggak mau bersujud ya, kata iblis ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ana khairu minhu gitu, aku lebih baik daripadanya gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ya. Engkau menciptakanku dari api dan
engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, gitu ya. Nah, makanya kalau di sini kan hanya diucapkan aba wastakbar, gitu ya. Hanya diberitakan bahwa iblis itu nggak mau bersujud karena dia enggan dan dia sombong. Tapi kenapa dia sombong, ya? Kenapa dia enggan, nggak disingkap di ayat ini. Nah, penjelasannya di surat Al-A'raf ayat apa namanya 11 sampai ayat 18 ya. Kalau nanti mau lebih detail lagi, gitu ya, nanti bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 18 itu lengkapnya ya. Dengan redaksi yang sama kita juga bisa mendapatnya di surat Shad ya ayat 76 ya. Kalimatnya sama itu qala ana khairu minhu ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, gitu kan. Nah, jadi menunjukkan bahwa iblis merasa lebih baik dari penciptaannya saja sudah berbeda, gitu ya. Dan merasa juga dia sebagai penjaga surga, sebagai penghuni surga juga, ya. Itu kemuliaannya jauh tinggi dibandingkan Adam. Ini merasa seperti itu ya, iblis itu merasa seperti itu. Dan ibadahnya juga luar biasa kepada Allah. Jadi kan makhluk sebelum manusia ini ya, para malaikat yang sudah diciptakan lebih dulu oleh Allah itu sudah menjalankan ibadah itu sudah sekian lama ya, bahkan ribuan tahun dalam beberapa tafsir disampaikan demikian. Jadi makanya muncul perasaan merasa lebih baik gitu daripada makhluk yang baru diciptakan ini yang bernama Adam, kemudian tiba-tiba ingin dijadikan sebagai khalifah. Nah, ini juga makna dari khalifah ya. Khalifah itu kan bisa dimaknai juga sebagai pengganti. Nah, ada beberapa ulama tafsir yang mengaitkan bahwa kenapa Allah di ayat yang awal tadi ayat 30 ya, inni ja'inu fil ardi khalifah, kenapa Allah menginformasikan ya kepada para malaikat itu bahwasannya aku hendak menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, khalifah di sini juga bisa dimaknai sebagai seorang pengganti yang sebelumnya. Karena sudah ada penghuninya dulu di sini, gitu. Ini para sebagian tafsir ya dikatakan begitu. Siapa? Yaitu para jin ini, ya. Para jin ini ya, kelompoknya iblis ini, ya. Ya. Jadi sudah ada sebagai khalifah, sebagai apa namanya yang melakukan pengelolaan di muka bumi ya, para jin ini makhluk yang menghuni di muka bumi ini. Tapi kemudian Allah ingin menciptakan, menjadikan seorang khalifah yang baru yaitu Nabi Adam alaihissalam, gitu ya. Dan khalifah yang baru ini disiapkan oleh Allah dengan cara apa? Dikasih ilmu dulu ya. Dikasih ilmu. Jadi khalifah itu nggak sembarangan. Ya, harus punya ilmu, harus memahami semua hal yang ada di muka bumi, yang ada di alam semesta, gitu ya. Disitulah makanya proses belajarnya Nabi Adam alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya itu ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, disinilah kembali lagi tadi ya, iblis merasa makhluk yang baru diciptakan gitu ya, bahkan dari sumber yang lebih rendah daripada sumber penciptaan dirinya gitu ya. Kalau kan tadi khalaqtahu min tin gitu ya, engkau menciptakannya dari tanah. Jadi dia merasa tanah itu lebih rendah, lebih hina daripada sumber penciptaan dirinya, yaitu khalaqtani min nar ya, engkau telah menciptakanku dari api, gitu ya. Nah, di sini kesombongan iblis muncul karena merasa sumber penciptaannya lebih mulia ya, lebih tinggi ya dari api ya. Kalau Adam dari tanah gitu ya. Jadi merasa api itu lebih tinggi derajatnya, lebih mulia. Kemudian yang kedua, dia juga makhluk yang lebih dulu ada daripada Nabi Adam. Sudah beribadah sekian lama, sudah mengabdi kepada Allah sekian lama, dan kemudian yang ketiga, kemuliaan iblis ini juga sebagai penghuni surga, sebagai penjaga surga, yang istilahnya dia merasa derajatnya tinggi di sisi Allah. Tiba-tiba ada
sesosok makhluk yang diciptakan, yang baru diciptakan oleh Allah, kemudian ingin menggantikan posisinya di muka bumi, kira-kira gitu ya, khalifah ini ya. Nah, jadi kembali lagi, disitulah yang menyebabkan aba wastakbarnya iblis ya, yang menyebabkan iblis menjadi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam ya, dan juga wastakbar, iblis di sini ya merasa sombong ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia ketimbang Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Nah, secara detail sekali lagi alasan iblis ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-A'raf ayat 11 sampai dengan ayat 18 ya, 11 sampai 18. Nah, inilah kembali lagi alasan iblis yang tidak mau bersujud, dan kita coba resumekan ya tadabbur kita hari ini dari ayat yang pertama tadi. Nih, mohon maaf ya, jadi loncat-loncat apa namanya, karena langsung mengomentari apa yang tadi kita baca. Tapi resumenya kira-kira begini, dari ayat 30 sampai ayat 34 ya. Jadi resumenya adalah hari ini kita mentadaburi rangkaian ayat yang menceritakan tentang proses awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya, kemudian diangkatnya Nabi Adam alaihissalam menjadi seorang khalifah ya. Nah, ini ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikah ya. Nah, yang pertama pelajarannya adalah di sini Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah ya, ini baru seolah-olah ya, memberikan ruang untuk musyawarah gitu ya. Jadi ketika Allah hendak bertindak itu, Allah menyampaikan dulu kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, menginformasikan ya. Dan di situ seolah-olah Allah ingin memberikan ruang kepada yang lainnya untuk berpendapat, apa pendapat mereka terhadap kehendak Allah ini, atau terhadap apa yang akan Allah lakukan ini gitu ya. Jadi Allah menginformasikan akan menciptakan, akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah ya. Nah, ini makanya para ulama tafsir juga ada yang istilahnya memberikan highlight gitu ya, atau memberikan penekanan ya, bahwa pentingnya musyawarah, bahkan bahkan zat yang menciptakan kita saja, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam itu ya menyampaikan lebih dulu ya sebelum bertindak ya kepada para malaikatnya ya. Dan di situ kemudian dikomentari oleh para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ini poin yang kedua. Jadi selain poin yang pertama, ada ruang syuro, ada ruang musyawarah, ada kesempatan untuk memberikan pendapat dan pandangan ya, artinya sebelum ini dilakukan, direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, di situ juga ada semacam pandangan yang jauh ke depan, ada istilahnya ada ru'yah, ada semacam terawangan kalau bahasa kita ya, terawangan dari para malaikat dengan kalimat yang diabadikan oleh Allah ini dalam Al-Qur'an, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Seolah-olah malaikat ini tahu gitu bahwa yang akan diciptakan oleh Allah ini sosok makhluk yang akan menjadikan kerusakan di muka bumi dan bahkan terjadinya pertumpahan darah ya. Nah, terkait poin yang kedua ini, bahwa malaikat memberanikan diri berpendapat, itu bukan dalam rangka menentang Allah, bukan ya. Jadi bukan dalam rangka ketidaksetujuannya atas kehendak Allah, bukan. Tapi semata-mata para ulama tafsir mengatakan malaikat itu kan berbuat ya, bertindak, berucap ya tentu atas kehendak Allah. Jadi sebenarnya ini ada ibrah, ada pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita hamba-hamba Allah ini ya, bahwa
dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, malaikat berucap demikian. Sudah diingatkan sejak awal bahwa sebelum Adam diciptakan, bahkan sudah ada pandangan jauh ke depan, ada terawangan yang disampaikan oleh malaikat bahwa makhluk yang bernama manusia ini kelak akan melakukan kerusakan di muka bumi dan terjadinya pertumpahan darah. Nah, jadi yang kedua ini sekali lagi saya tegaskan, bukan malaikat menentang ya, tapi sebenarnya mengabarkan, quote and quote istilahnya, sudah ngasih info lebih dulu gitu ya. Tujuannya ke siapa? Ke kita yang ngebaca ayat ini. Bahwa malaikat atas kehendak Allah, atas izin Allah, ya, mengutarakan hal yang demikian. Ya, terawangannya itu diutarakan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa nanti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Dan itu terjadi, ya. Dan benar terjadi, ya. Nah, kemudian poin yang ketiga, ya, ketika malaikat ini kemudian membandingkan dengan keberadaan mereka sebagai makhluk Allah, wa nahnu nusabbih, ya, bahwa kami ini sudah bertasbih bihamdik, ya, dan juga bertahmid, ya, dan memuji Allah, wa nuqaddisu lak, mensucikan Allah. Ya, ini untuk menunjukkan juga kepada kita hamba-hamba Allah, ya, bedanya manusia dengan mereka, dengan malaikat, gitu ya. Jadi sekali lagi malaikat ini berucap begini nih bukan secara spontanitas dari dirinya gitu ya. Ini sudah by skenarionya Allah. Ini sudah by kehendak Allah. Ini sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dengan dorongan itulah Allah istilahnya tuh menjadikan malaikat berucap yang demikian. Ya. Tujuannya apa? Sebenarnya sasaran itu ke kita, hamba-hamba Allah. Kita diingatkan bedanya kita dengan mereka nih, para malaikat. Kalau malaikat itu kesehariannya ya selalu beribadah kepada Allah begitu terus gitu ya, bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah ya. Nah, ini yang membedakan manusia dengan malaikat. Sementara manusia lebih banyak lalainya. Sementara kita bisa jadi mungkin banyak berbuat dosa, berbuat maksiat dan seterusnya ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, tetapi Allah tutup dengan kalimat inni a'lamu ma la ta'lamun, ya. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui, ya. Artinya di sini juga Allah ingin menegaskan ya. Allah tidak mengatakan apa yang disampaikan malaikat ini salah, tidak. Tetapi Allah hanya ingin mengatakan Allah yang maha tahu apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kehendaki, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Makanya inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi yang diketahui malaikat itu baru secuil gitu, baru sedikit ya. Dan Allah tidak menyalahkan itu. Dan memang terjadi. Manusia itu berbuat kerusakan di muka bumi, manusia itu melakukan saling membunuh ya, saling menumpahkan darah dan seterusnya. Itu terjadi ya. Tapi inni a'lamu ma la ta'lamun untuk menunjukkan bahwa Allah yang al-alim ya, Allah yang maha mengetahui ya, Allah yang paling alim. Kemudian juga Allah yang lebih tahu ya atas kehendaknya, atas apa yang terjadi setelah dia melakukan kehendaknya tersebut gitu ya. Jadi ada sisi positif dan negatifnya itu Allah yang tahu. Nah, sebenarnya para ulama tafsir juga sebagian menjelaskan dengan redaksi ini ya Allah ingin mengatakan bukan berarti makhluk yang bernama manusia itu benar-benar hanya memiliki sifat buruk, tidak. Ya kan kalau di capture oleh malaikat ini yang di capture-nya atau yang dipotretnya itu hanya sisi buruknya bahwa akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Nah, tapi sisi positifnya itu Allah yang maha tahu ya. Dan Allah makanya tetap menciptakan al-khalifatu fil ard, yaitu dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam tadi ya. Nah, kemudian di ayat berikutnya ini juga pelajaran yang berikutnya ya, bahwa
ketika Allah hendak menciptakan atau menjadikan makhluknya sebagai khalifatu fil ard, sebagai wakilnya, sebagai penggantinya gitu ya di muka bumi gitu ya, mengelola bumi ya, apa namanya, sebagai pemimpin di muka bumi, itu nggak ujuk-ujuk gitu ya, disiapkan dulu. Makanya di sini ada proses pengajaran ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ini para ulama tafsir juga menjelaskan pentingnya menyiapkan sosok khalifah, sosok pemimpin. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu, disuruh dikasih amanah yang berat, dikasih tanggung jawab yang besar, tapi nggak dibekali dengan ilmu, nggak dibekali dengan skill dan kemampuan yang mumpuni gitu ya. Nah, di sini pelajaran pentingnya bahwa Allah saja ketika hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, khalifahnya disiapin dulu, yang bernama Nabi Adam alaihissalam, dikasih ilmu dulu supaya mumpuni, supaya punya kemampuan dan seterusnya. Nah, inilah proses pembelajaran Nabi Adam ya, direkam, ya, diabadikan oleh Allah di ayat 31-nya gitu ya. Bahkan setelah itu untuk menunjukkan bahwa kapasitas khalifah ini layak menjadi khalifah ya. Kapasitas Nabi Adam alaihissalam ini ya, sudah sangat mumpuni, ya kemampuannya sudah cukup, yang ilmunya sudah layak gitu ya untuk menjadi seorang khalifah, itu diuji dulu ya, diuji dulu oleh Allah. Cara mengujinya bagaimana? Diuji dengan makhluk yang lainnya gitu kan. Makanya di sini kan Allah menguji dulu kepada malaikat untuk menyebutkan ya, faqala anbi'uni bi asma'i haula ya in kuntum shadiqin ya. Jadi dites malaikat ini. Coba sebutin nama-nama yang ada di alam semesta ini ya. Ternyata para malaikat ini nggak bisa menjawab ya. Atau dengan kata lain mereka tidak memiliki ilmunya ya. Makanya mereka menjawab dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini kalimat halus sebenarnya untuk menunjukkan bahwa malaikat nggak menguasai asma ya atau nama-nama yang ada di alam semesta ini yang diminta oleh Allah SWT untuk disebutkan ya. Nah, makanya di ayat berikutnya barulah Nabi Adam diuji oleh Allah untuk menjawab ya pertanyaan tersebut ya. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim ya. Ya, yang tadinya hal ini ditanyakan kepada malaikat, malaikat nggak bisa jawab, maka Allah minta Nabi Adam yang menjelaskannya. Ya. Qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Beritahukanlah kepada mereka ya nama-nama tersebut. Jadi seluruh benda, seluruh hal-hal yang ada di alam semesta diajarkan oleh Nabi Adam kepada para malaikat. Ya, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ya. Baru setelah itu Allah menegaskan kepada mereka, kepada Nabi Adam dan para malaikat yang ada di situ, alam akul lakum inni a'lam ya. Jadi menegaskan eksistensi Allah sebagai zat yang maha mengetahui. Bahkan pengetahuan Allah itu ghaibas samawati wal ard ya. Sesuatu yang paling rahasia sekalipun, yang paling ghaib sekalipun di alam semesta ini, di langit dan di bumi, Allah tahu ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, bahkan ya apa-apa yang terlihat, yang nyata dan tersembunyi Allah juga Maha tahu, gitu ya. Nah, pelajaran berikutnya dari tadabbur kita, dengan itulah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam ya, atas ilmunya yang lebih tinggi, lebih mumpuni daripada para malaikat ya. Tentu sekali lagi di sini kalau kita simpulkan, di situ ada sosok iblis di situ juga yang termasuk diuji oleh Allah untuk menyebutkan yang tadi ya, qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Di situ termasuk ada iblis juga gitu, disuruh nyebutin ternyata nggak bisa nyebutin ya. Tetapi begitu Nabi Adam yang disuruh ya, Nabi Adam mengajarkan kepada mereka ya, falamma amba'ahum bi asma'ihim ya, termasuk di situ ada iblis ya. Makanya di sini ketika Allah memerintahkan para malaikat itu sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, termasuk berarti iblis ada di situ. Ya, makanya kata Allah fasajadu, semuanya mereka bersujud illa kecuali iblis. Ya. Kata illa ini kan sebenarnya kalau dalam kaidah bahasa Arab illa itu sesuatu ya diistilahkan dengan al-itsbat ya. Jadi pengecualian sekaligus pengukuhan. Jadi ibaratnya
dalam satu forum itu yang nggak mau sujud cuma satu makhluk saja yang bernama iblis. Ya. Artinya seluruh malaikat yang ada di situ ikut sujud, kecuali satu aja yang bernama iblis. Nah, dengan kata lain, sebenarnya di dalam proses pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah, ya iblis ada di situ. Ikut terlibat juga tadi dalam proses tadi itu ketika Allah tanya ya, faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Iblis ada di situ. Kemudian ketika akhirnya qala ya Adamu qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim gitu kan. Kemudian Nabi Adam diminta menjelaskan kepada mereka. Berarti mereka di sini iblis juga ada di situ ya. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam sudah menjelaskan semua, iblis juga ada di situ. Nah, begitu juga ketika Allah menyuruh ya usjudu li Adam ya, iblis juga ada di situ ya. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, gitu ya. Jadi pemahamannya bahwa ya iblis ya ada di dalam kumpulan para malaikat yang mengikuti prosesi pengangkatan Nabi Adam sebagai khalifah itu ya. Nah, kemudian tapi dia tidak mau sujud gitu ya. Baik, sudah jam 9.35 ya. Jadi hari ini kita cukupkan dulu sampai 34 ya. Harusnya kita sambung ya sampai 39, tapi karena waktu juga yang terbatas ya. Ini sifatnya sebenarnya pengulangan ya. Sebenarnya pengulangan di pertemuan yang sebelumnya pengulangan. Kenapa? Karena di pertemuan sebelumnya nggak terrecord ya, nggak terekam, sehingga untuk teman-teman kita atau untuk masyarakat luas yang ingin mengikuti kelanjutan dari majelis tadabbur Quran kita jadi nggak dapat gitu kan, karena banyak juga yang terhalang oleh waktu ya, menyampaikan ke saya nggak bisa ikut, tapi kalau ada di YouTube-nya itu ada rekamannya kan mereka bisa mengikuti dari situ ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa memberikan manfaat kepada umat ya melalui kegiatan ini ya, meskipun mungkin banyak yang berhalangan untuk bisa ikut langsung ya di kegiatan Majelis Tadabbur Quran ini. Setidaknya dengan adanya video di YouTube ya, mereka bisa mengikuti kelanjutannya secara runut gitu ya, secara berurutan, sehingga tidak ada yang terskip, tidak ada yang terlewatkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang